Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Startup asal Cina yaitu DeepSeek baru saja merilis model LLM mereka. Yang paling hebatnya, model ini tuh bisa sekelas dengan AI kelas atas seperti ChatGPT dan Claude. Dan yang paling bikin dunia shock itu, ini modelnya open source dan bisa dipakai oleh semua orang secara gratis, seperti program makan siang gratis. Efek sampingnya, seluruh perusahaannya pakai ML-ML AI menjadi ketar-ketir sampai sahamnya turun semua. Bahkan Nvidia yang jadi top global saham aja baru-baru ini ikutan tumbang. AI DeepSeek ini bisa diakses secara online di website atau aplikasi resminya. Namun, cara ini membutuhkan koneksi internet. Di video ini, saya bakalan coba buat jalanin AI DeepSeek ini gak pakai internet dan jalan langsung di HP kalian. Untuk pakai AI-nya, ini seharusnya gampang banget. Cukup cari aplikasi DeepSeek-nya di Play Store dan install seperti biasa. Ini aplikasinya support bahkan di HP tolol seperti J2 Prime sekalipun. Sayangnya karena AI DeepSeek ini lagi viral banget, jadi pas saya coba login Google ini tuh selalu gagal. Dan saat saya coba di website juga sama aja gagal. Saya nggak bisa coba AI ini sekarang jadinya. Tapi untungnya modelnya DeepSeek ini open source, yang artinya boleh dan bisa dipakai oleh semua orang. Dan di video ini saya bakal mencoba jalanin model AI-nya secara lokal tanpa internet di sebuah HP. Jadi walaupun DeepSeek lagi gangguan, kita masih bisa jalanin modelnya. Untuk HP-nya saya bakal coba di Samsung Galaxy J2 Prime. Ini tuh HP pakai MediaTek quad-core, RAM 1,5 GB dan internal 8 GB. Langsung aja kita coba buat pasang AI DeepSeek secara lokal dan tanpa internet di J2 Prime ini setelah pesan-pesan berikut. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk yang sudah join membership. Kalian bisa nonton video saya lebih awal sebelum rilis publik untuk yang sudah join membership. Ini tuh harganya murah banget, cuma 5.000. Wah, murah banget! Untuk menjalankan model LLM di sebuah HP, kita perlu modelnya dan juga alat jalaninnya. Dan untuk alat jalaninnya, saya bakal pakai Chatter UI. Ini tuh front-end lama CCP yang dibikin pakai React Native. Alat ini tuh floss dan open source, jadi auto disukai sama Anton Wibowo. Kita perlu download APK-nya dari GitHub. Setelah itu, saya langsung coba pasang APK-nya di HP J2 Prime. Tapi sayangnya ini selalu muncul error parsing kayak gini. Saya udah coba berkali-kali, ini tuh masih gak bisa. Saya coba sampai GTA 6 rilis juga gak bakalan bisa ini. Ini tuh ternyata karena versi Android J2 Prime-nya itu masih Marshmallow 6.0. Sedangkan aplikasi Chatter UI ini tuh perlu Android 7.0 Nougat. Jadi mau gak mau sekarang kita harus naikin versi Android-nya. Sayangnya J2 Prime ini aslinya mentok di Android Marshmallow karena Samsung pelit update. Tapi untungnya HP ini bisa di custom ROM. Jadi langsung aja kita masuk ke recovery buat pasang custom ROM-nya. Sebelum itu saya bakal format datanya dulu. Ini bakal menghilangkan semua data yang ada di HP tolol ini. Jadi jangan lupa backup dulu data penting kalian. Setelah format data, kita bisa lanjut pasang custom ROM-nya. Saya bakalan pasang custom ROM Lineage OS 14.1 berbasis Android 7.1 yang seharusnya kita tuh bisa pakai buat jalanin aplikasi Chatter UI. Sayangnya pas saya install, ini tuh malah error. Ternyata ini tuh akibat zip-nya korup. Jadi saya auto copy ulang zip-nya, dan sekarang akhirnya bisa install dan prosesnya lanjut. Setelah beres, langsung aja kita wipe Dalvik cache-nya. Setelah itu, langsung aja kita restart HP-nya dan coba masuk ke Lineage OS-nya. Kebetulan ROM ini sudah termasuk GApps, jadi sudah ada Play Store-nya dan nggak perlu pasang-pasang GApps lagi. Setelah menunggu cukup lama, untungnya tidak bootloop dan kita berhasil booting. Selanjutnya ini tinggal setting seperti biasa sampai masuk ke tampilan awal. Dari tampilannya ini sudah terlihat seperti Android Nougat. Ini asli Android 7.1 Nougat. Jadi dengan proses custom ROM ini kita berhasil naikin versi Android J2 Prime-nya dari Marshmallow ke Nougat. Setelah sukses pasang custom ROM Lineage OS 14.1 di J2 Prime ini, sekarang kita bisa coba untuk lanjut pasang aplikasi Chatter UI-nya. Jadi langsung aja saya buka file manager dan install APK-nya. Kali ini karena versi Android-nya sudah Nougat sesuai minimal syarat aplikasi ini, jadi auto bisa diinstal. Dan ternyata sukses installnya. Saya sudah gak sabar buat cobain AI di J2 Prime. Tapi ternyata sayangnya malah crash dan mental aplikasinya. Saya coba jalanin lagi juga sama aja, tetap aja crash dan mental. Awalnya saya mau surrender di sini. Tapi ternyata versi lama dari Chatter UI bisa jalan dan tidak crash di J2 Prime ini. Jadi langsung aja kita coba masukin model AI DeepSeek-nya. Saya coba impor model DeepSeek R1 1.5 billion yang 2 bit, namun sayangnya muncul error kalau katanya kalau mau import model itu cuma bisa di HP yang 64 bit.
Ini tuh kemungkinan besar karena library lama CCP-nya itu perlu OS 64 bit. Sayangnya, seperti yang kalian tahu, J2 Prime itu OS-nya 32 bit. Jadi sangat disayangkan kita gak bisa jalanin model LLM di Chatter UI di J2 Prime HP tolol. Berarti HP tolol ini tidak bisa menjalankan kecerdasan buatan. Walaupun begitu, saya tetap masih penasaran dan pengen coba jalanin LLM secara lokal di HP. Selanjutnya saya coba ambil SD card saya dari J2 Prime. Ini SD card-nya merek Vigen yang terkenal dengan kopi premiumnya. Setelah itu saya pasang ke card reader lewat OTG dan copy modelnya ke HP lain yang lebih layak buat jalanin AI. Selanjutnya saya bakal coba di HP lain yaitu Xiaomi Mi 8. Ini HP pakai Snapdragon 845, RAM 6128 dan OS-nya sudah 64 bit. Jadi seharusnya bisa jalanin Chatter UI. Dan tentu saja aplikasi Chatter UI versi terbaru bisa jalan di HP ini, karena OS-nya 64 bit. Jadi selanjutnya saya bakal coba impor modelnya. Dan ternyata di sini saya bisa impor beberapa model tanpa crash ataupun masalah. Saya akan coba beberapa model dan tes performanya apakah bisa jalan di HP ini. Pertama saya bakal coba DeepSeek R1 1.5 billion versi kuantisasi 2 bit. Ini berjalan dengan cukup lancar, cuman ini tuh karena LLM-nya jenis reasoning, jadi dia tuh yapping dulu sebelum jawab. Padahal ini tuh pertanyaannya gampang banget, cuma 1 tambah 1 sama dengan berapa. Dan akhirnya setelah beres yappingnya, baru dia mau jawab kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Saya mending pakai kalkulator sih daripada pakai AI kalau kayak gini. Selanjutnya saya coba tanya ini AI-nya bisa bahasa Indonesia atau enggak. Tentu saja ini yapping dulu awalnya. Dan setelah yapping, tiba-tiba agak mabok dikit AI-nya, malah ngomong aneh gak jelas. Setelah itu saya tanya juga apakah AI DeepSeek ini tahu Cibaduyut atau enggak. Ternyata dia ngomong bahasa Indonesianya nggak bener. Kayaknya ini AI bolos pas pelajaran bahasa Indonesia, soalnya jawabnya gak terstruktur dan aneh banget, dan saya gak ngerti ini tuh ngomong apa maksudnya. Selanjutnya ini malah kayak ngeluarin teks random gak jelas. Kayaknya ini AI-nya udah pusing ini mau jawab apa. Selanjutnya saya coba model yang sama tapi versi 3 bitnya. Semakin besar bitnya semakin akurat modelnya, tapi semakin lemot jalaninnya. Tapi pas saya coba pakai 3 bit ini ternyata gak beda jauh performanya dan masih cukup lancar. Tapi walaupun bitnya lebih besar, ini AI tetap aja masih gak jelas. Saya coba tanya penjelasan Cibaduyut, dia malah bilang kalau Cibaduyut itu terkenal dengan air panas dan juga ada pantainya. Saya jadi bingung sendiri karena selama ini gak pernah ada yang namanya pantai di Cibaduyut. Selain pantai, AI juga bilang kalau ada air terjun di Cibaduyut, padahal Cibaduyut tuh gak ada laut. Selain itu, katanya Cibaduyut tuh ada di Depok. Wah, ternyata sekarang udah bukan di Bandung lagi Cibaduyut tuh. Dan Cibaduyut itu dulunya sebuah spa yang diubah jadi taman. Apa coba ini maksudnya? Selanjutnya saya coba naikin lagi bitnya menjadi 6 bit. Ini masih cukup cepat tapi agak sedikit lambat. Cuman ya tetap aja masih gak tahu kalau Cibaduyut tuh apa, dan dia tuh sampai ngira kalau Cibaduyut tuh bukan tempat. AI-nya bilang kalau Cibaduyut itu bukan tempat yang ada di Indonesia. Seakan-akan Cibaduyut tuh gak ada, padahal ada. Selanjutnya saya semakin penasaran. Apakah kita bisa jalanin model yang lebih besar dan seharusnya lebih pintar yang pakai parameter lebih banyak? Saya bakal coba jalanin DeepSeek yang parameter 7B. Semakin banyak parameter, semakin luas wawasannya, tapi semakin lemot juga modelnya. Pertama, saya download dulu model yang versi 7 billion-nya yang 6 bit. Dan setelah beres, saya copy modelnya ke HP. Setelah itu saya impor langsung ke Chatter UI-nya, dan di sini modelnya sudah terdeteksi dan bisa kita pakai. Saya langsung aja auto coba tanyain pertanyaan yang sama mengenai Cibaduyut. Dan ini ternyata loadingnya tuh lama banget. Ini gak langsung muncul teksnya. Setelah nunggu sekitar 40 detik, ini tuh baru muncul 3 kalimat. Ini sepertinya bakal lama banget nungguinnya. Dan setelah lebih dari 10 menit, ini tuh cuma bisa nulis 2 paragraf. Itu pun masih bagian yappingnya. Dari teksnya sih ini kelihatan sedikit lebih berkualitas, tapi ini tuh lemotnya luar binasa. Kalian auto harus tinggalin tidur HP-nya baru beres ini sepertinya. Selanjutnya saya coba pakai model yang lebih kecilnya, yaitu versi 4 bit, tapi sama-sama 7 billion parameter. Harusnya ini sedikit lebih ringan dibandingin versi yang 6 bit sebelumnya. Dan saat saya coba, ini tuh sedikit lebih ringan, tapi kayaknya sama aja sih, lemot banget. Ini saya tungguin sekitar 10 menit juga masih belum beres jawab pertanyaannya. Sepertinya model yang versi 7 billion ini terlalu berat buat HP ini. Padahal pas saya jalanin di komputer saya, ini tuh satset. Jadi ini yang katanya HP bisa mengalahkan PC menurut bocil Winlator. Pas jalanin AI-nya juga, ini HP auto demam dan jadi panas. Tentu saja karena prosesornya terlalu kerja keras buat pura-pura berpikir menjadi manusia.
Ini kalau mau jalanin AI ini sebaiknya kalian pakai pendingin atau jangan terlalu lama, karena ini tuh gak kalah berat dengan main game. Jadi, apakah kalian bisa jalanin AI DeepSeek secara lokal tanpa internet di HP? Jawabannya bisa, tapi performanya sangat lambat karena rata-rata HP itu gak kuat buat jalanin model AI yang besar. Jadi, kalaupun bisa jalanin ya paling mentok yang versi kentangnya alias yang 1.5 billion parameter. Kalau yang 7 billion parameter saat saya coba di HP itu auto gak kuat dan lama banget munculin katanya. Jadi tetap saja HP itu masih gak bisa mengalahkan server yang dipakai untuk website AI seperti ChatGPT dan DeepSeek. Mengalahkan PC pakai Winlator aja gak bisa. Sayangnya model LLM yang kecil gak jarang itu kacau dan cukup jelek kualitasnya. Jeleknya itu kadang jawabnya gak nyambung atau muncul karakter aneh atau gak tahu konteks yang lagi dibahas. Singkatnya LLM yang kecil ini tuh gak jarang terlalu bodoh dan tolol. Menurut saya kalau kalian ada akses internet sih ya langsung aja buka yang ada di internet. Walaupun begitu, ada beberapa kelebihan utama jalanin LLM AI secara offline. Seperti gak perlu internet dan juga privasi lebih aman karena gak nyambung internet dan gak nyentuh server orang lain. Namun kekurangannya performa perangkat lokal kita itu apalagi HP itu gak ada apa-apanya sama server beneran yang isinya banyak GPU. Kalaupun dipaksa, akhirnya kita cuma bisa pakai model yang kentang dan jelek. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.